Dalam kehidupan sehari-hari, pastinya kalian pernah merasakan terangnya cahaya. Bayangkan jika tidak ada cahaya, kita hanya akan mengalami kegelapan selama kita hidup. Dan juga kita tidak dapat melihat indahnya ciptaan Tuhan. Kita wajib bersyukur kepada Tuhan atas karunia cahaya yang diberikan kepada kita. Mengapa cahaya dapat membantu kita melihat? Bagaimana sih proses melihat dengan adanya cahaya tersebut? Agar mengetahuinya, ayo kita mempelajari materi ini dengan penuh semangat. Simak video berikut ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabipun, apa kabar teman-teman sekalian? Semoga kalian selalu sehat dan diberi pelindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga perkenalkan saya Aura Rindra. Hari ini kita akan membahas tentang cahaya dan alat optik, tentang KD yang sudah tertera selanjutnya. Ada baiknya sebelum kita mempelajari pelajaran mengenai cahaya dan alat optik, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik teman-teman sekalian, pertama saya akan membahas mengenai sifat cahaya dan proses pembentukan bayangan. Cahaya memiliki beberapa sifat, yaitu melambat lurus, dapat dipantulkan, dapat dibiaskan, dan juga merupakan gelombang elektromagnetik. Salah satu kegiatan yang mungkin kalian lakukan sebelum berangkat ke sekolah adalah berdiri di depan cermin. Cermin yang kamu pakai untuk berkaca setiap hari adalah sebuah cermin datar. Jika seberkas cahaya mengenai cermin datar, maka cahaya tersebut dipantulkan secara teratur. Peristiwa tersebut, pemantulan cahaya pada cermin dasar, menyebabkan pembentukan bayangan benda oleh cermin. Pada saat menentukan bayangan pada cermin datar melalui diagram sinar, titik bayangnya adalah titik potong berkas sinar-sinar pantul. Potong berkas sinar-sinar pantul tersebut nyata apabila titik potongnya diperoleh dari perpotongan sinar-sinar pantul yang konvergen atau mengumpul. Sebaliknya, bayangan bersifat maya apabila titik potongnya merupakan hasil perpanjangan sinar-sinar pantul yang divergen atau menyebar. Mobil memiliki kaca spion. Kaca yang dipasang pada spion adalah contoh dari cermin lengkung. Cermin lengkung adalah cermin yang permukaannya melengkung. Ada dua jenis cermin lengkung sederhana, yaitu cermin silinder dan juga cermin bola. Cermin cekung dan cembung irisannya permukaannya berbentuk bola. Cermin yang irisan permukaan bola bagian mengilapnya terdapat di dalam disebut cermin cekung. Sedangkan cermin yang irisan permukaannya bola bagian mengkilapnya terdapat di luar disebut cermin cembung. Agar dapat mengetahui pembentukan bayangan pada cermin cekung, kamu dapat menggunakan diagram sinar dan 3 sinar istimewa, seperti pada tabel berikut. Teman-teman jangan lupa subscribe channel ini dan juga bunyikan loncengnya. Bagaimana sifat-sifat bayangan yang terbentuk? Berdasarkan gambar tersebut, bayangan yang terbentuk bersifat nyata, terbalik, dan diperkecil. Selain penggunaan diagram sinar dari 3 sinar istimewa, agar lebih mudah memahami letak benda dan letak bayangan, teman-teman dapat memahami pembagian nomor ruang pada cermin lengkung. Pembagian nomor ruang pada cermin cekung dapat dilihat pada gambar. Misalnya, benda diletakkan pada jarak lebih dari M atau ruang 3. Bayangan yang terbentuk akan berada pada jarak antara F dan M atau ruang 2. Hal ini disebabkan menurut dalil SP jumlah yang benda dengan ruang bayangan sama dengan 5. Persamaan cermin cekung menyatakan hubungan kuantitatif antara jarak benda ke cermin, jarak bayangan ke cermin, dan juga panjang fokus dengan rumus berikut. Selain persamaan tersebut, teman-teman juga harus mengetahui perbesaran bayangan yang dihasilkan oleh cermin cekung. Rumus perbesaran pada cermin cekung adalah berikutnya adalah cermin cembung. Pada cermin cembung juga berlaku hukum-hukum pemantulan loh.
yaitu besarnya sudut datang dan dengan besarnya sudut pantul. Sinar istimewa dan diagram sinar pada cermin cembung dapat dilihat pada tabel berikut. Untuk melukis bayangan pada cermin cembung dibutuhkan minimal 2 buah sinar istimewa dengan langkah-langkah sebagai berikut. Pertama, pilih sebuah titik pada bagian ujung atas benda dan lukis 2 sinar datang melalui titik tersebut menuju cermin. Kedua, setelah sinar-sinar datang tersebut mengenai cermin, pantulkan kedua sinar tersebut sesuai kaidah sinar istimewa pada cermin cembung. Ketiga, tandai titik potong sinar-sinar pantul atau perpanjangan sinar-sinar pantul sebagai tempat bayangan benda. Keempat, lukis bayangan benda pada perpotongan perpanjangan sinar-sinar pantul tersebut. Contoh lukisan pembentukan bayangan pada cermin cembung sebagai berikut. Jika benda diletakkan di depan cermin cembung, maka bayangan yang terbentuk akan bersifat maya, tegak, dan diperkecil. Lalu persamaan cermin cembung. Masih ingatkah teman-teman dengan persamaan pada cermin cekung? Rumus-rumus yang berlaku untuk cermin cekung juga berlaku untuk cermin cembung. Namun, ada hal yang perlu diperhatikan yaitu fokus, titik F, dan titik pusat. Kelengkungan cermin M untuk cermin cembung terletak di belakangan cermin. Oleh karena itu, dalam menggunakan persamaan cermin cembung, di fokus atau F dan jari-jari cermin atau R selalu dimasukkan bertanda negatif, dengan catatan bahwa dalam cermin cembung harga F dan R bernilai negatif. Sebelum itu, pernahkah teman-teman menggunakan loop? Loop memiliki bagian utama berupa lensa cembung yang berfungsi untuk memperbesar bayangan benda. Yang bening juga memiliki permukaan berbentuk cekung atau cembung dan berfungsi untuk membiasakan cahaya. Lensa secara umum ada yang dibentuk cembung dan juga cekung. Jika dipegang, lensa cembung bagian tengahnya lebih tebal dari bagian pinggir, sedangkan lensa cekung bagian tengahnya lebih tipis dari bagian pinggirnya. Sebagai berikut, perhatikan gambar berikut. Sebelum teman-teman melanjutkan materi ini, mari kita subscribe channel ini dan bunyikan loncengnya. Dan like juga share ke teman-teman kalian semua. Mari kita melanjutkan materi kita, yaitu sinar-sinar istimewa pada pembiasaan cahaya oleh lensa cembung. Melukis pembentukan bayangan pada lensa cembung menggunakan diagram sinar. Bagaimana cara melukis pembentukan bayangan pada lensa? Jika sebuah benda diletakkan di depan lensa cembung, akan membentuk bayangan, seperti ditunjukkan pada gambar. Pembentukan bayangan pada lensa cembung membutuhkan sekurang-kurangnya 2 sinar istimewa. Sifat bayangan yang terbentuk pada lensa cembung bergantung pada posisi benda. Berikutnya adalah pembiasaan pada lensa cekung. Pada pembiasaan lensa cekung juga berlaku sinar-sinar istimewa ketika kita hendak membuat bayangan pada lensa. Sinar-sinar istimewa pada pembiasaan cahaya oleh lensa cekung dapat dilihat pada tabel. Jika ketiga sinar istimewa yang berasal dari sebuah benda dilukiskan pada satu lensa, maka akan terbentuk bayangan benda seperti gambar berikut. Sifat bayangan yang terbentuk dari lensa cekung tergantung pada posisi benda. Sifat bayangan pada posisi benda atau lensa cekung dapat ditentukan melalui bantuan diagram sinar dan sinar-sinar istimewa. Selain melalui kegiatan tersebut, sifat-sifat bayangan benda oleh lensa cekung juga dapat ditentukan melalui dalil S-Batch. Seperti pada lensa cembung, perhatikan kembali dalil S-Batch yang sudah pernah kalian pelajari sebelumnya. Dan perhatikan gambar berikut. Persamaan pada lensa cembung sama dengan persamaan pada lensa cekung. Hubungan antara jarak fokus, jarak bayangan, dan jarak benda adalah sebagai berikut. Mari kita melanjutkan materi kita, yaitu indera penglihatan manusia dan juga hewan. Coba sekarang teman-teman pergi ke halaman sekolah atau ke taman sekolah. Apa sih yang didapat? Dan juga apa perasaannya ketika berada di tempat tersebut? Sekarang coba ditutup mata. Apa sih yang didapat dilihat?
dan juga bagaimana perasaannya. Saat menutup mata, kita tidak akan melihat cahaya apapun karena tidak ada cahaya yang masuk ke mata. Hal ini menunjukkan bahwa mata kita dapat melihat benda karena adanya cahaya yang mengenai benda tersebut, kemudian dipantulkan ke mata kita. Pernahkah teman-teman berpikir bagaimana mata kita dapat melihat benda? Organ penglihatan yang dimiliki oleh manusia adalah mata. Organ ini berbentuk bulat. Organ ini tersusun atas beberapa bagian yang berbeda. Juga masing-masing bagian memiliki fungsi yang berbeda loh. Maka kita dibalut oleh 3 lapis mata kita ini. Jaringan yang berlainan. Lapisan luar, lapisan tengah, dan juga lapisan dalam. Perhatikan gambar berikut ini. Pada gambar berikut dijelaskan bahwa bagian-bagian mata terdiri dari sklera, iris, kornea, pupil, aqueous humor, lensa, otot siliaris, vitreous humor, bintik buta, saraf optik, pembuluh darah, retina, dan koroid. Adakah teman-teman yang menggunakan kacamata atau bahkan sendiri menggunakan kacamata? Seseorang mempunyai penglihatan yang baik akan dapat melihat benda secara jelas pada jarak kira-kira 30 cm. Hal jelas pada orang yang memiliki penglihatan normal, bayangan yang dibentuk jatuh tepat pada retina. Jika seseorang memiliki gangguan pada penglihatan, maka dia tidak akan melihat objek dengan jelas pada jarak tersebut. Hal ini menyebabkan mereka membutuhkan alat bantu penglihatan berupa kacamata, seperti yang dikatakan oleh teman atau bahkan kamu karena sendiri. Kenakan sendiri, kacamata berfungsi untuk memfokuskan cahaya sehingga dapat jatuh tepat pada retina. Kekuatan lensa kacamata yang diperlukan sebagai rumus berikut. Mari kita lanjut ke materi alat optik dalam kehidupan sehari-hari. Simak terus ya teman-teman. Apakah teman-teman pernah mengambil gambar, teman, atau orang-orang? Dengan menggunakan kamera, perhatikan gambar. Pada saat mengambil gambar suatu benda dengan sebuah kamera, cahaya dipantulkan dari benda tersebut dan masuk ke lensa kamera. Kamera memiliki diafragma dan pengatur cahaya atau shutter untuk mengatur jumlah cahaya yang masuk ke dalam lensa. Dengan jumlah cahaya yang tepat akan diperoleh foto atau gambar yang jelas. Sementara itu, untuk memperoleh foto yang tajam dan tidak kabur perlu mengatur fokus lensa. Cahaya yang melalui kamera tersebut memfokuskan bayangan benda pada film foto bayangannya nyata, terbalik, dan lebih kecil dari benda aslinya. Prinsip kerja kamera sederhana ini dengan cahaya lensa cembung, ukuran bayangan tersebut berumbung melalui fokus lensa. Cobalah teman-teman bagian-bagian kamera yang memiliki yang serupa dengan bagian-bagian mata. Perhatikan gambar berikut ini. Teman-teman, jika melihat sel, apa yang digunakan alat teman-teman untuk melihat sel tersebut? Pasti mikroskop, bukan? Teman-teman, tahukah bagaimana prinsip kerja mikroskop? Mikroskop memiliki 2 lensa utama, yaitu lensa okuler dan juga lensa objektif. Lensa okuler adalah lensa yang posisinya dekat dengan mata pengamat. Lensa objektif adalah lensa yang posisinya dekat dengan objek atau benda yang sedang diamati. Perhatikan gambar berikut ini. Baik lensa okuler maupun lensa objektif merupakan lensa cembung yang memiliki fokus yang berbeda. Benda yang diamati ditempatkan pada sebuah kaca objek dan disinari dari bawah.
cahaya melalui lensa objektif dan membentuk bayangan nyata dan diperbesar. Bayangan itu diperbesar sebab benda itu terletak di antara 1 dan 2 jarak fokus lensa objektif. Selanjutnya, bayangan nyata diperbesar lagi oleh lensa okuler yang menghasilkan bayangan maya dan diperbesar. Susunan lensa seperti ini memungkinkan menghasilkan bayangan ratusan kali lebih besar dari objek aslinya. Perhatikan gambar berikut ini. Teman-teman tentunya pernah melihat bulan pada malam hari. Apakah teman-teman melihat secara jelas permukaan bulan dengan menggunakan mata telanjang? Dengan menggunakan teleskop, kalian akan dapat melihat kawah dan ciri-ciri lain di permukaan bulan secara jelas. Teleskop dirancang untuk mengumpulkan cahaya dari benda-benda yang jauh. Teleskop juga berupa teleskop bias dan teleskop pantul. Teleskop adalah alat optik yang dapat membuat benda-benda yang berada pada tempat yang jauh menjadi terlihat dekat. Berikut saya, Aurorindra, akan memberi kalian contoh soal untuk materi ini, yaitu sebagai berikut. Teman-teman diberi waktu untuk menjawab ya. Baiklah, berikut adalah pembahasan dari soal tersebut. Iya, benar kalian. Jawabannya adalah A. Berikut saya akan memberi kalian contoh soal latihan untuk dikerjakan. Dan jangan lupa dijawab ya. Teman-teman, jadi cahaya dan alat optik sangat penting bagi kehidupan sehari-hari. Apalagi canggihnya perkembangan zaman dan teknologi yang membuat kita membutuhkan alat-alat optik tersebut untuk membantu. Teman-teman, dengan adanya alat optik tersebut, ternyata fisika sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari ya. Maka dari situ, teman-teman jangan lupa banyak baca buku dan belajar agar lebih mendapatkan ilmu fisika yang lebih banyak lagi. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.